Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisken, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang tumbukan atau lentingan. Nah, apa sih tumbukan itu? Untuk memahami apa itu tumbukan, sebenarnya para sobat sudah mengalaminya. Namun sekarang kita lihat salah satu peristiwa yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kita akan coba cari beberapa peristiwa yang terkait dengan tumbukan. Nah, sekarang untuk itu mari kita amati salah satu cuplikan tentang tumbukan. Cuplikan ini memperlihatkan bahwa beberapa mobil saling bergerak dengan arah yang sama namun memiliki kecepatan yang berbeda satu sama lain. Nah, silakan diperhatikan para sobat, di sana juga ada terjadi tembakan peluru yang diarahkan kepada sebuah mobil Jeep. Nah, terlihat ya bahwa peluru yang ditembakkan akhirnya terpental. Nah, sekarang coba perhatikan pada saat cuplikan yang berikut ini. Mobil belakang mendorong mobil yang di depannya. Nah, terlihat bahwa si pengemudi terdesak ke depan. Ya, akhirnya mereka bergerak secara bersamaan dan dar, mobil yang depan terpental. Baiklah para sobat, bagaimana setelah mengamati cuplikan peristiwa tadi? Nah, peristiwa itu tak lain adalah sebentuk peristiwa tumbukan. Kenapa? Karena peristiwa tersebut terjadinya benturan antara satu objek dengan objek lain yang saling mendesak gaya-gayanya dalam waktu yang relatif singkat. Itulah tumbukan. Memahami besaran pada tumbukan, para sobat, kita harus mengamati dulu kondisi sebelum dia mengalami tumbukan. Jadi awalnya setiap objek memiliki kecepatan tentunya dalam bergerak. Artinya kalau dia memiliki kecepatan, dia akan punya energi kinetik dan juga memiliki momentum. Nah, setelah objek saling bertabrakan, berarti kondisi yang terjadi setelah tabrakan itu ada kemungkinan akan terjadi perubahan kecepatan. Namun hati-hati, bisa jadi kecepatannya tetap. Nah, karena ada masih memiliki kecepatan, berarti masih ada energi kinetik dan momentum. Karena dua hal tersebut, maka kita harus mengingat lagi bahwa dalam energi itu berlaku hukum kekekalan energi. Nah, karena di sini energi kinetik, berarti hukum kekekalan energi kinetik, yang artinya Eka di awal akan sama dengan Eka setelah tabrakan. Kalau objeknya lebih satu, berarti Eka objek 1 tambah Eka objek 2 akan sama dengan Eka objek 1 setelah tabrakan ditambah Eka objek 2 setelah tabrakan. Sedangkan yang kedua, karena dia punya kecepatan, berlaku adanya momentum. Nah, kita pahami juga bahwa hukum kekekalan momentum itu maksudnya adalah momentum kondisi awal akan sama dengan momentum setelah bertabrakan. Kalau objek benda awal sebelum bertabrakan itu nanti ada dua yang akan bertembukan, berarti P objek 1 sebelum ditambah P objek 2 sebelum akan sama dengan P objek 1 setelah tabrakan ditambah P objek 2 setelah tabrakan. Nah, P itu sendiri rumusnya semuanya sama, yaitu massa kali kecepatan. Tapi hati-hati objeknya, kalau ini objek 1, maka V yang kita pakai adalah V1 dan massanya juga massa objek 1. Kemudian jika P2 yang dimaksud, maka massa yang dipakai adalah massa objek kedua, V yang dipakai adalah V objek kedua kondisi awal. Jadi bagian sini, ruas kiri ini kondisi awal. Sedangkan ruas kanan ini adalah kondisi objek setelah bertabrakan. Para sobat, sekarang kita coba melihat animasi salah satu contoh tumbukan. Nah, ini ada sebuah bola merah, masanya sebesar 0,5, ya. Bola merah dengan massa 0,5, kecepatannya kita ambil 0,2. Ya, kecepatan bola merah ini adalah 0,2 meter per sekon nanti pada saat dia akan bergerak. Artinya, bola merah ini memiliki momentum pada saat nanti dia akan bergerak. Kondisi awal sebuah bola merah, momentumnya adalah massa bola merah tentunya kali kecepatan awal dari bola merah. Massanya tadi 0,5, kecepatannya 0,2. Berarti momentum bola merah ini di kondisi awal adalah
0,1. Nah, sekarang bola merah ini akan kita tumbuhkan dengan sebuah bola berikutnya, yang kedua, ya. Ini bola kedua. Nah, bola kedua ini warna hijau. Ini akan masanya kita samakan, yaitu 0,5. Berarti momentum awal sebuah bola hijau, ya, momentum awal bola hijau, massa bola hijau dikali kecepatan awal bola hijau. Oke, untuk bola hijau ini kita ambil masanya sama, yaitu 0,5. Nah, kecepatannya bola hijau ini kita biarkan dia diam. Berarti kecepatannya adalah 0. Kalau kecepatannya 0, berarti momentumnya 0. Nah, ini kondisi awal. Jadi sebelum bertumbukan, dua buah bola merah dan hijau. Masing-masing punya kecepatan tersendiri dan punya momentum tersendiri. Sekarang akan mengalami tumbukan. Oke, silakan sobat perhatikan. Nah, di sini terlihat, ya, bola merah yang kecepatannya tadi 0,2 sekarang menjadi 0,09. Artinya apa? Mengecil, ya, berkurang, kecepatannya berkurang. Kenapa kecepatan bola merah berkurang? Karena bola dihadang oleh warna hijau. Jadi ada yang menghambat geraknya sehingga kecepatannya berkurang. Nah, kalau demikian, bola merah artinya memiliki momentum baru, ya. Momentum setelah dia bertabrakan dengan bola si hijau. Momentum barunya adalah massa bola merah dikali kecepatan bola merah setelah menabrak bola hijau. Nah, massanya gimana? Kebetulan bola ini masih utuh, tidak terpecah belah atau tidak terurai, berarti massanya masih sama, yaitu 0,5. Nah, kecepatannya yang 0,2 menjadi 0,09, berkurang atau melambat. 0,09. Akibatnya momentumnya bernilai 0,045. Nah, sekarang yang bola hijau yang kita lihat. Setelah dia bertabrakan, ya, si bola hijau setelah bertabrakan dengan merah, tadi kan dia diam. Setelah bertabrakan ternyata bola itu bergerak. Artinya terjadi perubahan momentum. Nah, sebesar massa bola hijau dikali kecepatan bola hijau setelah bertabrakan. Nah, kecepatannya setelah tabrakan yang tadinya 0 karena didesak oleh bola merah, didorong, kecepatannya menjadi 0,11. Berarti massanya masih 0,5 karena tidak terurai. Sedangkan kecepatannya jadi bertambah, naik 0,11. Akibatnya momentum bola hijau sebesar 0,055. Nah, di hukum kekekalan tadi dia disebutkan bahwa berlaku P awal akan sama dengan P akhir. Apa maksudnya P awal sama dengan akhir? Jumlah momentum awal objek-objek benda yang terlibat akan sama dengan jumlah momentum objek-objek setelah mereka bertabrakan. Nah, kalau jumlah berarti awalnya ada dua, awal merah dan awal hijau. Nah, jumlahnya ini berapa? Berarti ini P awal bola merah tambah P awal bola hijau. Ini akan sama dengan P bola merah setelah menabrak bola hijau ditambah P bola hijau setelah ditabrak oleh bola merah. Setelah ini H. Ya. Nah, merah awalnya 0,1. Hijau awalnya 0. Setelah bertabrakan merah menjadi 0,045. Yang hijau setelah bertabrakan menjadi 0,055.
Sehingga hasilnya adalah yang ini hasilnya 0,1 yang awal. Nah, setelah tabrakan hasilnya juga 0,1. Nah, sama kan jumlahnya? Awal dan akhir sama. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Jadi jumlah momentum objek yang terlibat di awal sama dengan jumlah momentum objek-objek yang setelah bertabrakan. Oke, itulah sedikit simulasi tentang hukum kekekalan momentum.